Halo sahabat-sahabat dan pecinta serial India Yehteri Galian dimanapun Anda berada. Semoga sehat selalu dan tetap semangat melakukan aktivitasnya. Sebelum lanjut ke ceritanya, mari dukung channel kita ini yang akan menceritakan film Yehteri Galian hingga tamat, yaitu dengan cara like dan subscribe. Terima kasih. Kita lanjut dari video sebelumnya ya guys. Jadi di sini terlihat Santanu beserta penghuni rumah lainnya termasuk Asmita dan Sekawat ya guys. Mereka sedang merayu Akira agar mau membukakan pintu kamarnya. Karena ia kan sedang ngambek guys kemarin itu ya, dari video sebelumnya. Namun Akira tidak kunjung membuka pintu guys. Dan pada kesempatan itu juga Asmita berkata kepada Santanu di hadapan banyak orang bahwa ia agar Santanu mau menikah dengan Akira, tidak usah memikirkan Asmita lagi karena dia sudah bahagia dengan Mr. Sekawat, Nirvan dan Krisi guys. Memperkeruh suasana guys ya nih si Asmitanya. Lalu Santanu menjawab, sebenarnya apakah yang telah ia bicarakan, karena begitu tidak menyenangkan bagi Santanu guys ya. Kemudian Santanu beserta yang lainnya karena sudah merasa cukup lama dan khawatir Akira di dalam tidak membuka pintu. Lalu Santanu mencoba mendobrak pintu tersebut hingga terbuka. Dan ya, benar saja, ternyata Akira sedang melakukan percobaan bunuh diri. Dia menggunakan pisau dan akan menyayat tangannya sendiri guys, sehingga membuat suasana semakin tegang dan kacau guys ya. Lalu Santanu beserta Asmita dan lainnya melihat Akira yang ingin membunuh diri, sontak saja kaget dan khawatir jika terjadi apa-apa kepada Akira. Kemudian Santanu yang mencoba merayu berhasil mendapatkan pisau tersebut dan membuangnya. Namun Akira melepaskan tarikan Santanu dan Akira mengatakan bahwa hidupnya sudah hancur, lebih baik dia mati saja guys. Lebih bagus guys ya kalau si Akira mati, nggak ada yang ganggu guys ya. Lalu akhirnya malah si Akira ini memukul lilin yang menyala guys, hingga menyebabkan kebakaran di kasur. Dan kebakaran itu juga menyebabkan Akira beserta yang lainnya susah bernapas sehingga akhirnya nyaris pingsan. Namun dengan cepat tanggap Santanu langsung menyelamatkan Akira dengan menggendongnya dan dibawa keluar dari kamar tersebut dan membawanya ke atas kursi guys. Lalu Mumu langsung memeluk Akira dan tidak lama kemudian akhirnya langsung pingsan si Akiranya guys ya. Kemudian di sisi lain guys, ada Asmita abal-abal yaitu Devika. Terlihat Devika mengendap-endap masuk ke dalam kamar yang penuh dengan foto Asmita dan membuka pintu rahasia di mana si tempat Asmita abal-abal ini dulu diikat guys ya. Lalu Asmita abal-abal ini pun membuka pintu rahasia tersebut dan mencoba masuk sembari mengendap-endap karena takut ketahuan oleh si Mr. Sekawat guys ya. Setelah ia masuk ke dalam dan ia berhenti di satu titik, dan Asmita abal-abal ini melihat Asmita yang asli sedang terikat dengan wajah penuh luka dan berlumur darah. Wah, kasihan guys ya. Lalu Asmita yang asli terkejut guys karena melihat Asmita abal-abal ini tepat berada di hadapannya, sembari dia kebingungan dan merasa gelisah karena mengapa si Asmita abal-abal ini berada di sini dan wajahnya sangat mirip dengan dirinya guys. Lalu si Asmita abal-abal ini semakin mendekati Asmita yang asli guys. Asmita abal-abal ini pun melihat wajah Asmita, ia langsung saja mengambil sebuah kain yang sudah direndam air hangat dan mengelap dahinya Asmita yang penuh dengan darah dan luka guys. Wah, baik juga guys ya si Asmita abal-abal ini sebenarnya. Buktinya dia mau ngelapin ini bekas darahnya Asmita guys ya. Lalu setelah ia mengelap bekas darah dan luka Asmita, Asmita abal-abal ini pun mengatakan bahwa ia meminta maaf akan semua yang sudah terjadi karena demi kebebasan dia, Asmita harus menukar Asmita yang asli hingga menjadi terikat dan dikurung seperti sekarang ini. Dan dia bercerita lalu mengingat kembali saat proses Asmita asli ketahuan dan dikurung guys, lalu diikat, yaitu pada saat seperti video yang kemarin guys ya, saat Asmita yang asli mengikuti Sekawat ke dalam kamar kosong dan memergoki bahwa ada gadis yang diikat guys. Nah, ketika Asmita yang asli ini telah melihat kejadian tersebut dan sontak saja Asmita kaget. Ternyata si Sekawat mengetahui guys bahwa Asmita telah mengikutinya sedari tadi. Lalu Asmita mencoba melarikan diri untuk segera memberitahu Santanu. Namun Mr. Sekawat langsung mengejarnya dan menarik tangan Asmita. Lalu Asmita berteriak meminta tolong sembari menyebut-nyebut nama Santanu dan Mr. Sekawat mengatakan
bahwa tidak usah kau berteriak memanggil-manggil Santanu karena aku muak mendengar nama tersebut. Lalu Asmita berkata bahwa Mr. Scout adalah pria yang menjijikkan dan kejam. Ternyata benar, selama ini apa yang dikatakan Santanu tentang kejahatan Anda, Mr. Scout, memang benar. Namun bodohnya aku tidak mempercaya itu, katanya Asmita guys ya. Lalu Asmita mencoba melarikan diri dengan berteriak, namun Mr. Scout kembali menarik tangan Asmita dan memegang kepalanya. Lalu menjedotkan kepala Asmita ke tembok guys, sehingga Asmita jatuh pingsan. Wah, kejam juga Mr. Scout nih guys ya. Gak nyangka mimin dia seperti ini guys. Lalu Mr. Scout mendatangi Asmita abal-abal yang sedang dalam keadaan terikat. Dan Mr. Scout mengatakan bahwa saatnya engkau bebas, namun dengan satu syarat, yaitu harus mengikuti perintahku dan sesuai dengan keinginanku, katanya guys. Sungguh terlalu guys ya. Jadi kasihan nih sama Asmitanya. Lalu Mr. Scout melepaskan ikatan Asmita abal-abal ini. Dan Mr. Scout menyuruh agar Asmita abal-abal menukar pakaiannya dengan Asmita yang asli guys. Dan berubah pola kehidupannya juga menjadi Asmita yang asli, namun tetap mengikuti arahan dari aku, kata Mr. Scout guys ya. Nah, begitu kejadian bagaimana engkau bisa terikat di sini dan menggantikan aku, kata Asmita abal-abal ini guys. Jadi si Asmita abal-abal ini tadi cerita ke Asmita yang asli guys ya. Bagaimana proses dia bisa sampai diikat hingga menggantikannya. Lalu ketika mereka sedang berbincang-bincang guys, tiba-tiba Mr. Scout datang dan memotong pembicaraan mereka. Lalu Mr. Scout mengatakan, semua ini terjadi juga karena akibat Asmita telah bersekongkol kepada Santanu untuk membongkar kejahatannya. Dan sekarang akan berbanding terbalik. Scout akan menghancurkan kehidupannya Santanu dengan memanfaatkan Devika ini guys. Kemudian Mr. Scout mengeluarkan sebuah suntikan yang sudah berisi obat bius untuk tidur. Lalu Mr. Scout memberikan kepada Devika agar Asmita abal-abal ini menyuntikkan obat tersebut ke Asmita yang asli guys. Wah, kasihan guys, jadi paksa ini. Dengan sedikit tidak enak dan merasa iba, Asmita abal-abal ini pun terpaksa menyuntikkan obat tersebut ke Asmita yang asli. Sehingga spontan saja obat tersebut langsung bekerja dan membuat Asmita langsung tidak sadarkan diri guys. Nah, bagaimana keseruan kelanjutan ceritanya? Mari kita saksikan di video selanjutnya. Terima kasih.